Jawa lho, Pak. Kelihatan enggak tuh? Mahfud MD dalam kapasitas sebagai paslon dari Ganjar Pranowo di beberapa media menyoroti perihal mundurnya beliau sebagai Menteri Politik Hukum dan HAM. Mahfud lahir pada tahun 1957 di Sampang. Rencana pengunduran diri dari Kabinet Presiden Joko Widodo sebelumnya disampaikan Mahfud di hadapannya pendukungnya dalam acara Tabrak Prof. Di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari tahun 2024. Menurut Mahfud, pengunduran dirinya itu demi menghindari konflik kepentingan di Pilpres tahun 2024. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mempunyai 3 pandangan terkait langkah calon wakil presiden cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri. Menurut Agung, pertama mundurnya Mahfud MD karena konsekuen dengan arahan dari Ganjar Pranowo agar pihaknya sebagai pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 tidak ada lagi konflik kepentingan saat berkompetisi masa kampanye. Kedua, ini juga menjelaskan bahwa pasangan Ganjar Mahfud siap habis-habisan di sisa masa kampanye dengan membawa narasi baru, yakni perbaikan unggul, cepat, sat-sat, kata Agung saat dihubungi Rabu 31 Januari tahun 2024. Agung juga mengatakan, jika mundurnya Mahfud MD bisa jadi pemantik para kader PDIP yang menjabat sebagai menteri saat ini di Kabinet Indonesia Maju bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Presiden Republik Indonesia, Abah Anies akan mempersatukan Indonesia kembali. Silakan, Bang. Baiklah, karena ini bentuknya harus langsung tanya jawab, maka Mbah Anies mau pilih duduk di mana? Di kursi ini atau di kursi yang di atas? Pilih kursi yang stabil. Panasnya nih, stabil nggak? Aman lah, aman. Aman ya? Kita ini di kursi manapun juga senang-senang saja. Alhamdulillah. Walaupun memang saya sekarang sedang mempertahankan kursi, Bah. Baik, Pak. Saya dapat jatah 2 pertanyaan, baru saya akan lempar pada Anda semua. Pertanyaan pertama, ini menyangkut masalah hak demokrasi kita dalam budaya Indonesia. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap organisasi yang pernah dibubarkan oleh negara beberapa tahun terakhir ini? Sebut aja namanya, jangan takut. Oh ya udah. Ini. Gimana? Malah saya yang tanya yang takut, tapi saya yang jawab yang takut. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI? Ya, gini. Saya sebelum jawab itu saya mau bilang terima kasih dulu buat semua seniman budayawan di Bandung yang sudah bersama-sama nyiapin ini. Kang Rosid, terima kasih, instalasinya dahsyat. Kemudian saya kalau ke Bandung biasanya nyempetin ke tempat Kang Rosid. Ini lagi masa kampanye jadi nggak bisa mampir, Kang. Kemudian Kang Iman Soleh, ini ledeng, ini komunitas ledeng luar biasa. Makasih. Dan semua saja yang hadir di sini. Dan
ini adalah memang saya bilang kita ingin agar proses demokrasi kita ini lebih dialogis, lebih terbuka, lebih siap untuk berbicara ke depan. Kenapa? Karena yang sedang kita pertimbangkan untuk diberi kewenangan itu bukan sekedar milih orang untuk fotonya dipasang di ruang kelas, betul nggak? Betul. Tapi kita sedang milih orang untuk nantinya dimintai peran atas nama rakyat, atas nama negara mengambil keputusan. Karena itulah kita pengen tahu bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara mengambil keputusannya, supaya rakyat bisa ngecek seberapa sama saya dengan dia. Seberapa sama, belum tentu 100% sama, tapi paling tidak bisa tahu. Kalau tidak ada dialog dan cuma foto-foto aja, nanti kita keliru seperti pernah kita alami dulu-dulu. Betul nggak? Iya. Loh, kita nggak tahu calon berpikirnya bagaimana, cara ngambil keputusannya gimana. Kerakyatan itu bukan ditunjukkan dengan foto, kerakyatan itu ditunjukkan dengan pikiran, gagasan, dan perbuatan. Ya. Jadi karena itulah kemudian kami merasa terima kasih siapapun yang menyelenggarakan acara ini. Acara ini menjadi kesempatan untuk semua nyocokin kalibrasi. Ya. Nah, kemudian kembali kepada apa yang ditanyakan oleh Kang Farhan tadi. Negara ini adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun juga. Negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Bila melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka hukum akan mengambil tindakan untuk didisiplinkan. Betul ya? Jadi pikirannya, nah kita harus menghormati pikiran. Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran harus sama dia dengan saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Dalam ruangan ini saja belum tentu semua pikirannya sama. Dan negara tidak pernah bisa mengatur pikiran. Kita mengatur perbuatan. Jadi bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada organisasi itu, apapun organisasinya, dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah. Sudah jalani kemarin. Jadi bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Setuju atau tidak setuju, keputusan itu sudah dibuat, sudah terjadi. Ke depan kita akan pastikan semua organisasi yang menurut pemerintah keliru, maka pemerintah akan membawa ke pengadilan dan pemerintah akan menunjukkan kepada rakyat di mana salahnya. Tapi ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan. Bila melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena kami menghormati institusi pengadilan. Yang sudah kejadian sudah. Tapi ke depan kita hormati pengadilan. Dan disitulah negara demokrasi. Karena kalau tidak, nanti negara ini dijalankan pakai selera. Kalau pakai selera apa? Gini nih. Ketika yang dibubarkan oleh negara, organisasi yang kita tidak setuju, kita tepuk tangan. Nanti satu saat negara bisa berbalik. Dia akan membubarkan organisasi yang kita berada di dalamnya. Dan kita mau bilang apa waktu itu? Tidak bisa berbuat apa-apa. Toh kita sudah membiarkan negara untuk membubarkan tanpa mengikuti kaidah-kaidah hukum sebuah negara hukum. Itulah sebabnya saya sampaikan, yang kami ingin usahakan adalah menjaga republik ini jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Tapi harus menjadi negara hukum. Kalau negara hukum, saya harus bawa ke pengadilan, kejaksaan bawa ke pengadilan. Bila saya menemukan si X menurut hemat kami melakukan pelanggaran, bawa ke pengadilan, bawa ke pengadilan. Kembalikan itu. Tapi kalau tidak, akhir-akhir ini kita menemukan, saya beri contoh, kita membiarkan penyimpangan-penyimpangan itu bergerak pelan-pelan.
ada misalnya pembubaran organisasi, udah kita diamkan. Kenapa? Karena kami nggak cocok dengan organisasi itu, biarin aja. Ada undang-undang ditetapkan tanpa ada pembahasan, kita biarin aja. Oke? Tidak ada pembahasan yang panjang. Mau contoh IKN, ada pembahasan panjang? Tidak. Jadi cetok. Omnibus Law, memang dibahas panjang? Tidak, cetok. Lalu kita biarkan itu, diam terus. Semua itu bergerak sampai satu saat baru pada terkejut ketika MK kejadian. Baru, waduh, kok jadi begini? Sudah terlambat. Sudah terlambat, karena itu sekarang kami punya waktu 17 hari lagi nih sekarang ke depan. Pilihan kita, dua. Mau menjadikan negara ini negara kekuasaan atau mau menjadikan negara hukum? Kalau menjadikan negara hukum, maka kami menganjurkan pilih yang menempatkan hukum sebagai supremasi dalam pengambilan keputusan. Kalau negara kekuasaan yang akan mengatur hukum. Nah, disitulah menurut saya penting. Jadi jawabannya yang sudah terjadi sudah, tapi ke depan seluruh ketentuan mengikuti prosedur hukum di mana pengadilan yang menetapkan, bukan keputusan dari pemerintah. Gitu ya. produksi 800 becak listrik, dan saat ini yang sudah terdistribusi di Madiun dan sekitarnya nanti akan dibagi di 7 kabupaten, Kabupaten Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, itu sekitar 300 becak. Kemudian yang sekarang juga akan segera dibagikan itu ada di Solo 50 becak, kemudian di Cirebon 100 becak. Selebihnya nanti akan menyusul di kota lain, antara lain Magelang, Pekalongan, dan kota-kota Jawa Tengah lainnya. Jadi becak listrik ini program yang sebetulnya sudah lama diinisiasi oleh Pak Prabowo sebelum beliau nyapres. Sementara ini tahap pertama di atas usia 65 tahun ke atas. Kenapa? Mereka kan sudah sangat sepuh, jadi tenaganya nggak ada, harus mengayuh tenaga ya, becak dengan ontel. Jadi kemudian kita berikan, saya waktu usul ke Pak Prabowo supaya dibuatkan becak listrik 15, karena ini belum pernah ada di dunia, ini baru pertama, tapi kira-kira nominalnya 15 sampai 20 juta. Kita lagi memang mengajukan untuk Kapolri agar diberikan regulasi ini tidak perlu ada SIM supaya memudahkan bagi tukang becak. Begitu. Termasuk dengan kelayakannya, Bu? Ya, kita terus. Ini kalau kelayakannya ini sudah insinyur-insinyur kita yang buat dari ITB, dari ITS, dari mana-mana kita kumpulkan yang membuat ini, dan insya Allah ini sudah diuji coba
Kalau kita perhatikan dari pemberitaan berkaitan dengan paslon-paslon, misalnya paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, terutama Pak Mahfud yang ditayangkan pada kanal YouTube ini. Kemudian paslon nomor 1 Pak Anies Baswedan nampaknya saya melihat ada banyak ketegangan di paslon nomor urut 3. Sementara paslon nomor urut 1 Pak Anies Baswedan itu dapat dikatakan sudah sedikit menurun, agak lebih lumayan santai dibanding dengan paslon nomor urut 3. Terutama ketika dipublikasi sedemikian besar berkaitan dengan pemberitaan sehubungan dengan makan siang Pak Joko Widodo dengan Pak Prabowo Subianto dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia dan dalam kapasitas sebagai Menhan, Menteri Pertahanan. Kemudian ini ditanggapi berbeda dari kedua paslon. Paslon nomor urut 3 memiliki pandangan yang berbeda dengan paslon nomor urut 1. Untuk pemberitaan berkaitan dengan makan siang Pak Joko Widodo dengan Pak Prabowo Subianto dalam kaitannya dengan sama seperti rekan kerja. Dan kemudian terus berkembang pemberitaan sampai muncul beberapa gelombang-gelombang yang intinya dapat dilihat ada perbedaan dalam hal tensi politik. Mungkin tensi politik di paslon nomor 3 agak lebih wow dibanding dengan paslon nomor urut 1 ketika berhadapan dengan paslon nomor urut 2. Nah, situasinya ini yang menarik bagi saya untuk terus-menerus dilihat seperti apa dinamika perpolitikan Pilpres 2024. Saya berpikir kalau seandainya tim dari paslon 3 ataupun paslon 3 sendiri, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tidak mengatur, tidak mengelola, tidak memanage situasi dan kondisi perpolitikan Pilpres 2024 dengan baik, ketakutan saya justru apa yang dilakukan oleh paslon nomor 3 atau secara umum tim kampanyenya bersama paslon juga, paslon nomor 3 maksud saya, akan merugikan diri sendiri. Kemungkinan besar suara akan terus beralih atau mungkin apalah. Intinya saya nilai itu situasi yang tidak kondusif dan merugikan kapasitas atau eksistensi dari paslon nomor urut 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan ya wajar kalau kita lihat dinamika akhir-akhir ini pemberitaan dari beberapa survei. Saya juga memiliki survei sendiri berbasis pada penonton YouTube. Dan ya, Anies Baswedan itu walaupun perlahan tapi lumayan naik, dan kesimpulan saya bisa saja nanti bisa saja yang sebenarnya ini yang cukup dapat dikatakan ya cukup ya dapat dilihat sebagai rival politik itu sebenarnya Pak Anies Baswedan bersama Caimin dan pasangan Prabowo Gibran. Sementara Pak Ganjar Pak Mahfud itu dapat dikatakan bukan sebenarnya itu pesaing yang luar biasa sebenarnya sih, tapi ya karena itu tidak terlalu bijak, tidak terlalu strategis dalam melihat
apa yang harus kita omongin, apa yang harus kita keluarin, itu sangat-sangat berpengaruh pada elektabilitas nanti. Dan publik sekarang saat ini memiliki perubahan perilaku politik yang bagi saya itu sangat fantastik, luar biasa. Berbeda dengan situasi perpolitikan sebelumnya, dan situasi saat ini sangat-sangat fantastik. Dan ya, ini salah satu sumber utama penguatan elektabilitas dari Prabowo Gibran dan Pak Anies Baswedan. Jadi itu yang terlihat di beberapa pemberitaan. Ada hal yang menarik berkaitan dengan Jokowi efek. Ini istilah saya untuk menggambarkan betapa besarnya pengaruh dari Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia kita. Dari awal perjalanan karir politik sampai dengan menjadi seorang presiden, Joko Widodo ya dapat dikatakan membumi, dan terkesan memang beliau ingin melepas keterikatan dengan elit politik, ingin melepas keterikatan dengan elit politik. Nah, berkaitan dengan Jokowi efek yang saya lihat pada paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1, maka ini yang pertama, paslon nomor urut 1. Sejak dia merasakan memang besar pengaruh dari Jokowi efek, maka paslon nomor urut 1 dengan hati-hati untuk berbicara berkaitan dengan Joko Widodo, karena paslon nomor urut 1 menyadari bahwa itu akan berpengaruh besar pada elektabilitasnya. Kemudian tapi ini berbeda dengan paslon nomor urut 3. Di sisi lain saya lihat figur Joko Widodo masih diikut sertakan, tapi di lain sisi saya lihat itu ya terang-terangan terkesan seperti lagi berperang dalam tanda kutip. Dan kabar terakhir juga mengejutkan, saya juga tidak sangka-sangka kenapa ada statement seperti itu dari Pak Guntur Soekarno Putra. Saya terkejut juga ketika mencoba untuk mencari tahu dan menonton videonya.